Ya, halo teman-teman semua. Hari ini saya akan membawakan sebuah materi tentang perangkat lunak sistem. Oke, kita langsung lanjut, langsung masuk aja ke materinya. Jadi perangkat lunak sistem ini memiliki tiga klasifikasi, yaitu yang pertama bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu berarti program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin dengan aturan atau prosedur tertentu agar diterima oleh komputer. Jadi bahasa pemrograman ini berfungsi sebagai perantara bagi manusia dan komputer dan menjadi sarana untuk mengembangkan program dan sistem. Karena kita dapat mengembangkan program dan sistem menggunakan coding, coding atau bahasa lainnya yaitu bahasa pemrograman. Oke, kita lanjut ke tingkat-tingkat bahasa pemrograman. Yang pertama ada bahasa pemrograman tingkat rendah. Bahasa ini disebut juga bahasa mesin karena menggunakan kode biner 0 dan 1. Kelebihan dari bahasa pemrograman ini yaitu eksekusinya cepat. Karena eh, bahasa ini adalah bahasa komputer itu sendiri. Dan kekurangannya sulit untuk dimengerti ya, karena dia menggunakan kode biner 01 sehingga manusia susah untuk mengerti kodenya. Selanjutnya, bahasa pemrograman tingkat menengah. Bahasa pemrograman tingkat menengah ini menjadi penghubung antara bahasa tingkat rendah dan bahasa tingkat tinggi, dan biasa disebut dengan pseudocode atau bahasa semu. Kelebihannya, eksekusinya yang cepat dan filenya berukuran kecil. Tapi eksekusi yang cepat di sini tidak secepat dengan bahasa pemrograman tingkat rendah tadi. Karena bahasa pemrograman tingkat rendah itu sendiri merupakan bahasa komputer itu sendiri. Dan kekurangannya masih sulit untuk dimengerti dan programnya sangat sangat panjang. Contoh aplikasi yang menggunakan bahasa pemrograman tingkat menengah yaitu adalah aplikasi C. Di antaranya ada aplikasi C, C++, sama C Sharp. Selanjutnya kita masuk ke bahasa pemrograman tingkat tinggi. Bahasa pemrograman tingkat tinggi ini adalah bahasa yang sudah mirip-mirip atau menyerupai dengan bahasa manusia. Sehingga mempunyai kelebihan yaitu kita mudah untuk mempelajarinya dan kode programnya pendek dan mendekati masalah yang akan dipecahkan. Maksudnya di sini yaitu karena menggunakan bahasa yang mirip dengan bahasa manusia, jadi kita sendiri dapat dengan mudah memecahkan sebuah masalah tersebut karena kita dapat mengerti. Kekurangannya yaitu eksekusinya yang lambat. Kenapa eksekusinya lambat? Karena bahasa pemrograman tingkat tinggi ini perlu diterjemahkan kembali oleh komputer ke bahasa pemrograman tingkat rendah. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh-contoh bahasa pemrograman tingkat tinggi. Ini contoh aplikasi yang menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Yang pertama di sini ada Pascal, ada Java, Python, JavaScript, CSS, HTML, sama ada Ruby di sini. Sekarang kita akan beralih ke klasifikasi yang kedua, yaitu sistem operasi. Sistem operasi ini apa sih? Sistem operasi ini yaitu program yang berfungsi untuk sebagai penghubung antara user dengan perangkat keras dan perangkat lunaknya. Fungsinya untuk menyimpan program, membagi tugas dalam CPU, mengalokasikan tugas-tugas penting, merekam sumber-sumber data, mengatur memori sistem, termasuk menyimpan, menghapus, dan mendapatkan data, memeriksa kesalahan sistem, multitugas pada OS, Windows 98, Windows XP, Windows 7, dan seterusnya, dan memelihara keamanan sistem.
Nah, jadi sistem operasi ini apa sih? Jadi sistem operasi ini contohnya seperti ada Unix, ada Linux, ada DOS, ada Windows, ada macOS. Dan kalau di HP, biasanya sistem operasi yang dipakai itu ada Android, dan ada juga kalau untuk iPhone itu iOS, dan berbagai macam yang lainnya. Ini beberapa contohnya saja ya. Oke, oke, lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu klasifikasi perangkat lunak yang terakhir, yaitu utility atau program bantu. Utility atau program bantu ini berfungsi sebagai perangkat lunak untuk membantu user dalam meningkatkan kinerja komputer. Contohnya seperti program eh, contohnya seperti program antivirus seperti Avira dan Avast, dan juga aplikasi partisi, ada juga file kompres, ada juga format flash disk, copy data, dan lain-lain. Pokoknya intinya yaitu aplikasi atau software yang membantu user ya untuk meningkatkan kerja komputer. Nah, ada beberapa contoh yang bisa saya tampilkan di sini. Yang pertama ada contohnya seperti program antivirus, yaitu seperti Avast dan Avira. Nah, ada juga aplikasi pembagi partisi seperti ini, Partition Magic, dan ada aplikasi file compress seperti WinRAR, WinZip, dan lain-lain masih banyak lagi. Dan ada juga aplikasi recovery tool seperti contohnya JetFlash dan Recover. Oke, jadi mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan tentang perangkat lunak sistem. Jadi di dalam perangkat lunak sistem ini terdapat tiga klasifikasi, yaitu bahasa pemrograman, sistem operasi, dan utility. Oke, sekian yang bisa saya eh, presentasikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.